Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa sama-sama mengkaji. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mengkaji tentang kitab tajwid ya. Kita akan belajar tajwid melalui kitab Tuhfatul Atfal ya, karya Syekhul Imam Az-Zamjuri. Di sini dibahas dalam kitab tajwid ini hal-hal yang mendasar bagi seorang yang ingin mempraktekkan baca Quran dengan baik. Sangat cocok untuk mempelajari Tuhfatul Atfal ini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab tajwid ini, tentu kita perlu mengetahui pendahuluan sebelum memasuki satu bidang ilmu yang akan kita dalami ya. Ada yang dinamakan sebagai mabadi asyrah ya, pendahuluan yang 10, dasar-dasar yang 10. Ketika kita akan belajar tajwid, kita harus tahu mabadi asyrahnya. Kita mau belajar fikih, kita juga harus tahu mabadi asyrahnya. Ketika kita mau belajar nahwu, shoroh, ushul fikih, hadis dan sebagainya. Ini adalah hal yang standar, yang sangat dasar sekali, yang menjadi pengantar, 10 pengantar ketika kita akan memasuki pelajaran atau bidang yang akan kita dalami. Nah, para ulama mengetengahkan satu ungkapan nazam ya, mengenai mabadi asyrah ini. Inna mabadi kulli fannin asyrah ya, sesungguhnya pengantar di dalam setiap cabang ilmu itu ada 10 ya. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Pertama, al-haddu, harus tahu definisinya. Apa itu ilmu tajwid? Pertama. Wal mawdu'u, yang kedua harus tahu objek kajiannya itu apa. Mempelajari apa sih tajwid itu? Nah, kemudian thumma thamrah, yang ketiga hasil yang akan kita peroleh apa dengan belajar ilmu tajwid. Ya. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Kemudian fadilahnya apa yang keempat? Apa keunggulan kita belajar ilmu tajwid? Wa nisbatun, hubungan ilmu tajwid dengan ilmu yang lain itu bagaimana? Ya. Wal wadi'u, siapa penggagas ilmu ini? Ya. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Kemudian al-ismu, yang ketujuh, namanya itu apa? Ilmu apa namanya yang sedang kita pelajari ini? Wal istimdadu, rujukan pengambilan dasar-dasar ilmunya dari mana? Itu yang ke-7. Afwan, yang ke-8. Yang ke-9, hukmu syari'u, bagaimana pandangan hukum hukum syariat. Hukum syari'i, bagaimana pandangan hukum syariat terhadap ilmu tajwid ini, mempelajarinya hukumnya apa. Nah, kemudian yang terakhir, masailu, berbagai permasalahan yang dibahas itu apa saja. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagian ulama mencukupkan, tidak mesti 10 yang harus kita ketahui ya, boleh kurang dari itu. Wa man daral jami'a hazas syarafa, barang siapa paham 10-10-nya maka dia dapat kemuliaan.
Nah, jadi 10 pengantar. Definisinya apa? Hadnya, maudhu'nya apa? Objek kajiannya, samrahnya, hasilnya didapat apa? Kemudian yang keempat, fadilahnya apa? Yang kelima, nisbatnya, hubungan dengan ilmu yang lain seperti apa? Kemudian keenam, wadi, penggagasnya siapa? Ketujuh, namanya apa? Kedelapan, pengambilan, sumber pengambilannya dari mana? Kemudian yang kesembilan, pandangan hukum syarak seperti apa? Yang kesepuluh adalah masalah yang dibahas apa saja. Nah, kita akan mulai dari al-had, definisi. Gitu. Jadi tajwid. Nah, apa itu tajwid? Tajwid kalau menurut bahasa adalah at-tahsin. Kadar-kadar membaguskan, namanya tajwid secara bahasa. Ya. Jadi membaguskan sesuatu itu namanya tajwid. Tapi menurut istilah itu tajwid itu seperti apa definisinya? Nah, ulama mengatakan ilmun yabhathu an makharijil hurufi wa sifatiha. Ilmu yang membahas tentang makharijil huruf, ya, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Ini huruf keluarnya dari lidah sebelah mana, sifatnya seperti apa, gitu. Wa yutlaqu ala i'ta'il hurufi haqqiha minal makharij was sifat dzatiyah au ardiyah. Ya. Ada juga yang mengatakan ilmu mengenai bagaimana kita memberikan hak huruf, ya, hak huruf dari makhrajnya, dari sifatnya, gitu, dan mustahaknya dari hal-hal yang dia itu sifat yang datang dan pergi, gitu. Jadi kalau kita ringkas lagi, ilmu tajwid itu ilmu mengenai bagaimana kita memenuhi hak huruf dan mustahaknya huruf itu. Kemudian kita membaca dengan baik disebabkan ilmu itu. Ya, hak huruf misalnya kalau membaca dhad itu harus tebal dalam kondisi fathah, dhammah, kasrah, sukun, dha, di, du harus tebal. Itu namanya hak huruf. Itu. Kalau misalnya tidak memenuhi haknya, kan khawatir kira-kira lah, misalnya satu analogi, misalnya saya berinteraksi dengan teman saya Fulan, kemudian Fulan punya hak untuk saya penuhi, kemudian saya tidak penuhi, nanti kan khawatir Fulan tidak suka kepada saya karena saya sudah menzalimi dia. Nah, saya sudah tidak memenuhi haknya. Nah, kita juga baca Quran jangan sampai zalim kepada Quran, ya kan? Kita harus membaca Quran dengan memenuhi haknya. Sifat-sifat hurufnya itu seperti apa, makhrajnya itu di sebelah mana, kita ucapkan dengan baik. Gitu. Itu namanya hak. Ya, kita belajar tajwid supaya memenuhi hak huruf dan mustahaknya. Mustahak itu adalah sifat-sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Misalnya sifat kalau kita bertemu nun mati ini ketemu di depannya ada kaf misalnya, ya haknya berarti harus kita ikhfakan, kita samarkan. In kuntum kan ikhfa. Tapi di sisi yang lain, pada kesempatan yang lain, kita bertemu nun mati, tapi di depan nun mati itu ada huruf misalnya hamzah misalnya. Nah, maka kita harus bacanya jelas. Man amana. Kalau tadi in kuntum kita samarkan, padahal nun sama-sama nun mati. Kalau ini man kita baca dengan jelas, amana. Itu namanya mustahak. Jadi satu sifat yang dalam kondisi tertentu begini, di kondisi lain itu beda lagi. Itu ini mustahak. Nah, kita harus memenuhi kedua sifat itu. Nah, inilah yang disebut ilmu tajwid. Nah, kemudian maudhu'nya, ya, objek kajiannya itu apa? Tentu saja objek kajiannya itu adalah
kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam bahasa di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi objek kajiannya itu tentu saja Al-Qur'an. Ya. Pada selain Al-Qur'an tidak seketat Al-Qur'an di dalam mengucapkan makhraj, sifat dan sebagainya. Itu tidak gitu. Tapi kalau Al-Quran begitu ketat, begitu karena kita ingin melafalkan Al-Quran ini sebagaimana diajarkan dari guru kita, 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 dari Rasulullah SAW. Gitu. Kita berusaha mengucapkan seperti apa adanya, itu semampu kita, begitu. Ya. Itu adalah objek kajiannya ya. Objek kajiannya itu adalah Al-Qur'an. Dan kita membaca Quran dengan pengucapan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, buahnya apa? Hasilnya mempelajari ini apa? Hifdzul lisani anil lahni fi qiraatil Qur'an. Supaya lisan kita ini tidak salah ketika membaca Al-Qur'an. Ternyata Al-Quran itu kita salah sedikit sudah artinya sudah berubah, begitu. Kita membaca misalnya la a'budu ma ta'budun, kita pendekkan la a'budu ma ta'budun. Kalau yang tadi yang pertama la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah hai orang-orang musyrik, gitu kan. La artinya tidak. Kalau yang kedua dipendekkan la a'budu ma ta'budun, pasti aku akan menyembah apa yang kalian sembah, gitu. Jadi artinya itu bisa sangat jauh sekali. Nah, gitu ya. Belum misalnya perubahan dalam memindahkan huruf, harusnya dibaca misalnya ti pakai ta, misalnya dibaca ti pakai to, kita baca ti pakai ta. Nah, itu udah perubahan makna, begitu. Harusnya dibaca a pakai ain, kita baca a pakai alif. Nah, itu pasti ada perubahan pada makna, begitu. Jadi hasilnya dengan mempelajari tajwid akan menjaga kita dari kesalahan dalam pengucapan di dalam membaca Al-Quran, gitu. Ya. Nah, kemudian nisbat, fadilahnya apa? Ya, fadilahnya itu ya tentu saja ini adalah sesuai dengan fadilah objeknya. Kita mempelajari Quran, maka fadilahnya sangat tinggi. Kita ingin membaca Quran dengan sebaik-baiknya, ya, membaca kalamullah, maka hal yang dihubungkan dengan kalamullah adalah hal yang sangat mulia sekali. Kita ingin khidmat kepada Al-Quran, kita ingin dekat kepada Al-Quran, gitu. Jadi kalau ada ulama mengatakan kalau misalnya saya punya teman, nah kalau belum dekat itu kadang-kadang dia tidak mau cerita hal yang sifatnya rahasia dirinya, tapi kalau sudah dekat begitu, nah dia baru bercerita tentang kondisi dirinya, kondisi keluarganya, kesehariannya. Hal-hal yang sifatnya rahasia itu dia ceritakan. Nah, kita pun ketika sudah sangat dekat dengan Quran, maka Quran pun akan menceritakan rahasia-rahasianya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan barokah, paling tidak bacaan kita lah yang bagus begitu ketika membaca Al-Quran. Kemudian nisbatnya, hubungannya dengan ilmu yang lain bagaimana? Huwa ilmun syar'iyyun ja'at ahkamuhu minasy-syar'i syarif. Ini adalah bagian dari ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i yang sumbernya itu adalah dari penukilan Quran, hadis dan sebagainya. Wadi' peletaknya, penggagasnya siapa? Ya, dari sisi praktek penggagas ilmu tajwid itu tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi praktek, ya, karena Rasulullah orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran.
Gitu. Kemudian dari sisi teoritis, ya, yang menggagasnya adalah Imam Khalil. Ada yang mengatakan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan Hafiz bin Umar Ad-Duwari, ya. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan para imam qurra. Ada beberapa pendapat, tetapi barangkali semuanya memang betul. Masing-masing memiliki peran, ya, di dalam mengembangkan terus ilmu tajwid ini. Itu adalah penggagasnya. Namanya adalah ilmu tajwid, begitu. Kemudian istimdad, pengambilannya dari mana? Pengambilannya min kaifiyati qurra'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati tanaqalatha as-sahabatu thumma at-tabi'un thumma al-masyayikh bisanadil muttasili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilannya itu adalah dari para qurra, ya, qurra'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan kepada di kalangan para sahabat, qurra'nya, turunkan kepada tabi'in, turunkan kepada atba' tabi'in, turunkan kepada masyayikh, para guru, para ahli-ahli qiraat, sampai kepada kita semuanya. Nah, itu adalah pengambilannya, gitu. Jadi bersanad, ya, ada transmisi guru ke guru sampai ke Nabi, supaya cara pengucapan lidah itu betul-betul diperbaiki oleh sang guru, kemudian sampai mendekati bagaimana cara membacanya Rasulullah SAW. Ya, kemudian hukumnya bagaimana? Nah, hukum kita mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Mempelajari teori tajwid adalah fardu kifayah. Kalau di daerah kita sudah ada orang yang paham, kita tidak berdosa, gitu. Karena teori-teori ini cukup diwakilkan oleh satu orang, sudah gugur dosa semua di wilayah kita. Tapi mempraktekkan tajwid adalah fardu ain, gitu. Teori tajwidnya fardu kifayah, tapi mempraktekkan tajwidnya fardu ain. Misalnya begini, misalnya kita ketika membaca misalnya alif lam mim, bacanya sudah betul. Nah, lalu ada orang bertanya, itu hukum lam itu kenapa dibaca 6 harokat? Nah, terus kita bingung, ini maksud hukumnya apa ya, saya kurang tahu, tapi bacanya begitu, saya dapat dari guru saya, misalnya gitu. Nah, maka dia sudah memenuhi fardu ain, karena yang fardu ain prakteknya alif lam mim, sudah betul prakteknya. Nah, adapun teorinya itu hukumnya apa, istilahnya seperti apa, maksudnya teori itu istilah-istilahnya secara ilmiah itu seperti apa, gitu. Nah, ketika dia tidak tahu, ya tidak dosa, karena fardu kifayah. Yang fardu ain tadi mempraktekkan membacanya itu harus betul. Nah, karenanya cara paling baik, paling bagus, paling efektif, ya, dalam belajar membaca Quran dengan baik dan benar itu adalah kita menyetorkan bacaan kita kepada guru kita. Nanti beliau melihat gerakan mulut kita, bentuk suara kita, tebal tipisnya dan sebagainya, dirubah sedikit demi sedikit. Nah, itulah praktek tajwid yang fardu ain itu. Nah, sedangkan teori tajwid ini namanya mad, ya, mad lazim harfi mutsaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, ini mad iwad, ini mad badal, ini ikhfa, idgham dan seterusnya. Itu fardu kifayah, istilah-istilah seperti itu, ya, bisa dipahami maksudnya. Nah, kemudian lagi hukumnya tadi, ya, berdasarkan kenapa prakteknya itu harus fardu ain kalau praktek? Karena berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil qur'ana tartila. Ya, bacalah Quran itu dengan tartil, dengan memenuhi hak huruf dan mustahaknya huruf, gitu, makhrajnya betul, sifatnya betul, panjang pendeknya betul.
Nah, itu hukumnya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada masalah-masalah yang dibahas itu apa? Ya, masalah-masalah yang dibahas tentu saja mengenai kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid. Hukum nun mati, hukum mim mati, hukum alif lam, hukum apalagi misalnya hukum mad gitu dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah yang dibahas. Nah, itulah pengantar ya, kita sebelum memasuki pelajaran ilmu tajwid ada 10 pengantar yang harus kita fahami, namanya mabadi asyroh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada saya yang membacakan dan pada kita semua yang menyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.